selamat datang di channel bersama Yani. Hari ini saya mau bikin kue bugis. Pertama, saya akan masukkan dulu airnya 150 ml. Nah, saya mau bikin untinya dulu ya. 2 lembar daun pandan, setengah sendok teh garam, 125 gram gula pasir. Kalau nggak mau terlalu manis boleh pakai 100 gram. Dimasak sampai gulanya larut. Setelah mendidih, masukkan kelapanya. Diaduk, dimasak sampai mengering. Nah teman-teman, kalau misalnya tidak mau pakai gula pasir, boleh pakai gula merah. Karena saya mau warnanya agak coklat, jadi saya tambahkan gula merah 1 keping gini ya. Masukin aja, nanti dia lama-lama larut sendiri. Sudah mengering airnya dan ini rasanya udah mantep. Sekarang saya matikan kompornya. Baiklah teman-teman, untinya sudah jadi. Sekarang saya mau bikin kulitnya. Saya memakai chopper CH200 dari Mitoshiba, chopper multifungsi yang mampu menghaluskan daging, kemudian mencampur bahan-bahan mentah seperti membuat kue ataupun roti. Masukkan 90 gram tepung ketan hitam, 125 gram tepung ketan putih, lalu 100 gram kentang yang sudah dihaluskan. Kentang ini bisa diganti dengan ubi jalar, atau kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai dua-duanya boleh ya. Kemudian masukkan setengah sendok teh garam atau 1/3 sendok teh. Kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk memasak airnya, saya masukkan 3 lembar daun pandan, 135 ml air, 65 ml santan instan atau santan kental. Dimasak sampai mendidih ya teman-teman. Setelah itu baru nanti saya campurkan dengan adonan kering. Santannya dimasak sampai mendidih, kemudian daun pandannya sampai berbau, kemudian daun pandannya sampai mengeluarkan aroma wangi. Sudah mendidih, ini akan saya matikan kompornya. Sebelum saya masukkan santan yang hangat-hangat kuku ini, saya akan mengaduk dulu supaya rata adonannya. Tepungnya sudah rata, kemudian masukkan santannya hangat-hangat kuku, setengah dulu ya. Nanti setengahnya lagi akan saya masukkan, kita lihat dulu sudah pas atau belum. Saya buka, adonannya kurang air, sekarang saya mau tambahin. Sudah selesai, sekarang saya mau lihat-lihat. Adonannya sudah saya keluarkan dari choppernya. Nah, ada tips dari saya, kalau kelembekan bisa ditambahin tepung ketan, warna putih boleh, warna hitam boleh ya teman-teman. Untuk untinya supaya rapi, dibulat-bulatkan dulu supaya tidak keluar-keluar. Baiklah, sekarang kita mulai bentuk-bentuk. Ambil adonan secukupnya. Masukkan untinya di tengah-tengah, ditutup. Kalau adonannya sudah seperti ini, bisa langsung dikukus, kemudian dibungkus, atau dibungkus dulu baru dikukus.
Sudah selesai ya teman-teman. Ini dikukus kurang lebih 15-20 menit. Teman, ini saya alasi dengan daun pisang. Di atasnya daun pisang dioles lagi dengan minyak goreng supaya tidak lengket. Sekarang siap dikukus. Dikukus kurang lebih 20 menit atau sampai matang. Sudah selesai, sudah saya angkat dari kompornya. Kemudian ini siap-siap untuk dibungkus. Siapkan daun pisang. Boleh dibungkus, boleh langsung dimakan begitu aja. Kalau mau dibungkus, daun pisangnya dicuci bersih, kemudian dibakar di atas kompor atau dijemur supaya lemes. Kue ini identik dengan minyak goreng karena lengket. Jadi siapkan minyak goreng. Daunnya juga dioles dengan minyak goreng. Ini sudah selesai, ini yang dibungkus dan ini yang tidak dibungkus. Selera saja ya, boleh dibungkus dan boleh tidak. Dalamnya seperti ini. Ini rasanya Komen saya untuk resep ini tidak terlalu alot karena ada campuran kentangnya di dalam adonannya. Sampai di sini dulu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan komen di bawah. Video ini juga bisa di-share ke sosial media yang teman-teman punya. Atau juga bisa follow di Instagram saya bersama Esti Epiani. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.